Ini bukan apa-apa. Ini terjadi pada Sayyidina Umar. Rasulullah, kalau malaikat mungkar nakir begitu menakutkan, kira-kira bagaimana? Apakah kemantapan aku di dunia ini akan bisa mantap jawabannya bagi mungkar dan nakir? Apa jawab Nabi? Iya. Siapa yang mantap keimanannya di dunia, maka ketika nanti dalam kubur mantap semantap-mantapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi li'i'la'i kalimatillahil mujahidin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang kami banggakan seluruh jamaah kajian subuh Masjid As-Salam yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus orang tua kami yang saat ini masih selaku umarok daripada Kota Lubuk Linggau, Bapak Haji Sulaiman Kohar. Mudah-mudahan kita semua dan beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum masuk kepada kajian, saya mau bacakan satu hadis dari Abu Hurairah buat kita yang sholat, ya. Ini surat cinta dari Nabi, di mana Nabi bersabda, "Idza shalla ahadukum tsumma jalasa fi musallahu." Kalau kita sholat atau salah satu dari kita sholat, kata baginda Nabi, kemudian duduk di tempat dia sholat, lam tazalil malaikatu tusalli alaih, maka selagi duduk di tempat dia sholat itu, malaikat tidak berhenti bersolawat kepadanya. Lalu apa bunyi solawatnya malaikat? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah rahmati dirinya. Jadi kalau habis sholat tuh jangan mundur-mundur, apalagi nak nyari tempat senderan. Jangan tunjuk ego malah tua. Nah, boleh juga ngato, ya. Jadi kita itu kalau sholat duduk, nak wiridnya bareng, nak wiridnya dewek-dewek sama baik. Yang ndak galak wirid bareng-bareng ndak usah, wirid masing-masing, kecuali imam. Imam itu bukan pindah tempat, hanya muter badan seperti yang dilakukan Ustaz Nasihuddin, itu sunnah. Jadi seorang imam sunnah kalau habis sholat dia ngadep kanan, kecuali kalau dia jadi imam khusus untuk perempuan. Seandainya Ustaz Nasihuddin disuruh jadi imam khusus jamaah sholat perempuan, maka yang tadinya sunnah jadi tidak boleh ngadep nyamping. Khawatir pas ngadep nyamping, pas di belakangnya yang cantik. Nah, ini kaget berubah wiridnya, ya. berubah wiridnya. Atau bisa jadi lebih indah wiridnya, nadanya lebih mendayu-dayu, ya. Astaghfirullahaladzim, saking nak lamonya tadi kan. Nah, jadi kita kalau habis sholat jangan beranjak dari tempat duduk, ya. Selagi belum berhadas, malaikat tidak berhenti bersolawat. Jadi mulai besok habis salam jangan langsung mundur, duduk yang tenang, ikutin astagfirullahaladzim,
Nak ikut yang dipimpin oleh imam boleh. Ustaz, aku ni punya prinsip tidak ada berwirid bareng-bareng. Ya tak apa-apa. Yang penting duduk di tempat solatnya. Manfaatkan malaikat bersolawat kepada kita. Apa bunyi solawatnya tadi? Allahumma gfirlahu, ampuni dia ini ya Allah. Allahumma arhamhu. Ustaz, hadisnya sahih tak? Sahih. Yang pertama ya tadi hadis yang saya baca dari Imam Malik. Ya. Riwayat yang lainnya dari riwayat Imam Ahmad, riwayat yang lainnya dari riwayat Imam dan mana lagi ini ya, nah, itu diantaranya. Jadi ini pesan baginda Nabi bagi yang sholat, mau sholat wajib, mau sholat sunnah. Sholat sunnah sebelum bubar angkat doa dulu, angkat tangan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita sedikit ya, terkait dengan masih seputaran pertanyaan malaikat di dalam kubur. Di mana pertanyaan pertama, bagaimana pertanyaan dua malaikat itu Munkar Nakir? Apakah ditanya segala hal, masalah akidah ditanya, atau ditanya hanya beberapa hal yang memang seperti kita dengar? Maka di sini ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berkata, faminhum man yus'alu an ba'di i'tiqadatihi, ya. Oh tidak, wadzalika bihasbil ashkhas. Apa baik yang ditanya? Maka berdasarkan riwayat yang berbeda-beda, pertanyaan itu tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Ya. Wa faminhum man yus'alu an ba'di i'tiqadatihi. Sebagian orang ditanya tentang i'tiqadnya. Sebagian, bagaimana keyakinan kamu kepada Allah? Bagaimana keimanan kamu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebagian riwayat yang saya baca di sini, kalau Allah sudah tahu ini orang tentang keimanannya, tidak ditanya lagi itu masalah akidahnya. Masalah keyakinannya tidak ditanya lagi. Berarti untuk yang ini kita tidak ditanya. Mudah-mudahan termasuk. Amin. Ya. Wa minhum man yus'alu an kulliha. Sebagian ditanya galau-galau. Salat dak kamu, puasa Ramadan dak kamu, mak mano kamu dengan bini kamu, mak mano kamu dengan istri kamu, mak mano kamu dengan tetangga kamu, tergantung uangnya. Ya, berapa kamu ngambil kumbu waktu pengajian, ditanya galau-galau. Ya. Jadi ada yang sebagian ditanya hanya masalah akidah, ada sebagian yang ditanya segala hal. Termasuk ibu-ibu, ya, kapan kamu mulai nutup aurat, ya, kapan kamu mulai nutup aurat, kenapa sampai mati aurat tidak ditutup tutup, segala macam. Qala wa yuhtamalu an yakuna al-iqtisaru 'ala al-ba'd min ba'd ar-ruwah wa ata bihi ghairuha taman. Jadi ibu-ibu, dan bisa jadi sebagian orang ditanya itu dengan singkat-singkat saja. Sebagian orang itu ditanya dengan apa? Singkat-singkat saja. Bahkan ini ada satu riwayat, saya lupa namanya, ada Yazid bin siapa? Karena dia seorang pengajar, seorang alim, seorang ulama di satu daerah. Jadi Pak Edi, ketika dia meninggal, ada seorang ulama bermimpi tentang orang yang ninggalin. Orang yang ninggal ini orang alim di desa itu. Dalam mimpinya, orang alim ini ditanya, man rabbuka wa man nabiyuka? Apa jawab orang alim ini? Yang kau tanya tuh aku ajari berulang-ulang kali sama orang yang masih hidup di dunia. Apa je malaikat? Oh ya sudah, aku tinggal. Jadi caknya aku kaget cak itu kira-kira. Ya. Jadi kalau orang yang sering ngasih tahu sama orang yang di dunia,
Ya, ketika ditanya jawabannya apa? Malaikat, yang kau tanya tuh itulah yang kuajari sama umat. Ada orang yang posisinya seperti itu. Maka ketika dia sudah jawab seperti itu apa? Malaikat diperintahkan oleh Allah, sudah jangan banyak ego tanya. Ya. Kenapa? Dari semua pertanyaanmu dia sudah tahu kalau jawabannya. Nah, mudah-mudahan yang di sini semuanya diselamatkan oleh Allah dari pertanyaan yang mengerikan. Karena bukan apa-apa. Satu pertanyaan tuh Wak Bayjuri tidak pacak nyawab, gelepok kena tabok. Serius, mendak percaya cobalah Wak Bayjuri. Ya, ini jangan main-main. Satu pertanyaan tuh bukan cuma ditanya-tanya wae ini. Lebih daripada interogasi di dunia. Kita nengok persidangan yang ditontonkan tuh. Luar biasa. Nah, ngapa nyebut-nyebut nama? Ya, mengerikan tuh apa? Bohongnya ketahuan bohong, malunya jadi tidak pacak lagi ditutupi. Ya, ditutupi. Jadi subhanallah. Nah, kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang pertanyaannya diringan-ringankan baik. Baru ditengok malaikat lu telah kasihan nengok kita. Agak lolo ini nyawab ini. Dan menjawab tanyaan mudah-mudah lah. Dia ini memang ada acak nyawab, tapi itulah aku tahu je malaikat ini wong-wong ini. Ya, apalagi kita berharap seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Apa? Walaupun kita ini baca Qur'annya terbata-bata, Al-Qur'an itu membela kita. Ya, mudah-mudahan. Mana tadi saya kasih tanda bagi yang rajin baca Quran. Jadi wong yang baca Quran itu di rumahnya dikasih tanda oleh Allah seperti kemah. Kemahnya bercahaya. Ditengok dari langit, rumah orang yang rajin baca Quran seperti kedip-kedip bintang. Waktu orang ini meninggal, itu rumahnya malaikat nengok, loh, kemana bintang yang biasa ketengokan itu? Sibuk malaikat nyari, tidak tahu dapat kabar kalau dia meninggal dunia. Maka malaikat itu berusaha untuk membela orang yang meninggal dunia dalam suka baca Quran tadi. Jadi Bapak Ibu, jadikanlah rumah kita ini seperti cahaya, di pandangan malaikat seperti apa? Bintang-bintang yang berkedipan. Nah, yang rumahnya jarang baca Quran, gelap. Malaikat nengok, ngapo di antara rumah itu cuma rumah Wak Sulaiman ini yang lampunya kedip-kedip ini. Wah, ya. Yang sebelahnya Ida. Oh, sebelahnya kantor, dekati wow. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai rumah kita ini tidak dipandang malaikat. Kenapa, Bu? Dari jauh malaikat itu mandangi rumah orang yang isinya senang baca Quran. Nah, mudah-mudahan kita ini walaupun cuma 5 ayat baca Quran. Setuju tak kira-kira? Ya, jadi berhentilah kalau tidak baca Quran di rumah. Apa susahnya baca Quran cuma 5 ayat? Apa kira-kira? Lamu-langunya kumbu daripada 5 ayat. Ya. Nah, na'am yu'khadhu minha khususan min riwayati Abi Daud an Anas fama yus'alu an syai'in ba'daha. Ada juga diriwayatkan dari Anas, ada lagi orang tuh yang tidak ditanya sama sekali. Masuk deh, tidak niat ditanya. Ya, tidak niat ditanya. Walafdhu Ibnu Mardaweh, fama yus'alu an syai'in ghairiha. Tidak ditanya sama sekali. Kenapa? Karena orang seperti ini masuk dalam kategori Al-Quran apa? Yuthabbitullaha alladhina amanu bil qawli tsabit. Karena orang ini sudah dimantapkan oleh Allah dengan jawaban yang mantap. Nah, jadi malaikat itulah ketengokan ciri-cirinya. Nah, ini bakal gagap, ini nyawab ini. Nah, ketengokan. Ya. Jadi kalau yang bakal gagap ini repot. Nah, tapi kalau yang sholat 5 waktunya tidak tinggal, oh insya Allah jawabnya mantap. Ditambah lagi rajin sholat sunnah, qobliyah, ba'diyahnya nyawab.
apalagi senantiasa hadir dalam majlis yang ingatkan kita kepada kematian, insya Allah jawabnya mantap. Kalau ditengok ini yang duduk di sini nih, mantap galau ini jawabannya. Bahkan masuk tuh dengan pede, tidak dengan takut. Apa malaikat? Nak nanya apa kok? Wah, jadi malaikatnya udah terciri-ciri, ya. Oh iya, ini bukan apa-apa. Ini terjadi pada Sayyidina Umar. Rasulullah, kalau malaikat mungkar nakir begitu menakutkan, kira-kira bagaimana? Apakah kemantapan aku di dunia ini akan bisa mantap jawabannya bagi mungkar dan nakir? Apa jawab Nabi? Iya. Siapa yang mantap keimanannya di dunia, maka ketika nanti dalam kubur mantap semantap-mantapnya. Nah, kita nengok baik. Banyak orang yang melaksanakan akad nikah tuh gagap. Nyebut asyhadu alla asak duaan lah. Ngapa asyhadu alla lagi berubah asak duaan? Ya, makanya tidak apa-apa ibu-ibu anak kita yang nak nikah tuh dilatih. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya, saya begitu juga. Adik-adik yang mau nikah tuh panggil dulu. Coba baca syahadatnya yang benar. 3 surat tuh kita mantepin. Al-Falaq, An-Nas dimantepin. Al-Fatihahnya dibenerin. Jangan ragu-ragu. Ini kalau urusan fitting baju, ya Allah, sebulan tidak selesai-selesai. Mulai dari ukuran dado, ukuran pinggang, kurang pas, celana kepanjangan, tidak selesai-selesai. Fitting nih, omongan nih, fitting. Apa fitting itu bahasa Indonesianya kan? Ngepas ke ya tak kaya? Nah, dipas ke ini nih. Duduk nak. Nih, Ustaz Nasihuddin, ku bawa, ku bayar khusus 5 juta. Wah. Khusus untuk mantapkan syahadat kau. Baca depan mak panak nengok. Itu kalau Ustaz Nasihuddin 5 juta, yang aku 10 juta. Mantap kenian anak kita tuh. Ini kadang-kadang malu-malu urusan ini. Tapi kalau urusan fitting baju, wah. Ini Dr. John, kaki anaknya nak nikah, ambil omongan aku nih. Syahadat mantepkan, baca Fatihah mantepkan. Biar papa nih nak di hadapan Allah tuh tidak malu kalau anak aku nih maca Fatihah tuh mantap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ini kadang-kadang alhamdulillahi Rabbil Ngalamin. Nah, namanya ngalamin gak aja. Itu masih mending ngalamin. Sisip dikit ngalamun ya. Ya. Nah, maka yang mantap di dunianya nih ketika tahiyat itu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Fitting itu dipaskan, nah pakaian dipaskan. Ini kadang-kadang urusan apa namanya pernak-pernik yang ini dimantap-mantapkan nian. Tapi yang urusan kejiwaan ini, ya Allah, apalagi masuk berita kemarin tuh, berapa jumlah yang sudah cerai nih? Ya, banyak nih ya. Berapa? 500 janda muda. Nah, berpikir pula nyak mana nyelamatkan ini. Dem. Nah, laju agak ngawur ini. Berikutnya tikrarus su'al 3 marrat. Ingat, kalau pertanyaan itu ada, malaikat mengulanginya sampai 3 kali. Ah, ngeri ini Pak. 3 kali berarti kalau sekali pertanyaan tidak baca jawab, 3 kali itu berapa kali kita dihukum? Man rabbuka, tidak baca jawab, gelepak. Man rabbuka, gelepak. Man rabbuka, gelepak. Ya Allah, untungnya malaikat itu tidak pakai nafsu. Kalau bangsa pakai nafsu kesal di pertanyaan 3 dan jawab tidak baca, nambah 5. Karena perintahnya cuma 3 Wak Sulaiman, cukup 3. Kalau bangsa malaikat menunjuk nafsu, selesai. Nih, warada fi riwayah annahu yus'alu fil majlisil wahidi 3 marrat. Ditanya sebanyak 3
3 kali, ya. Yang ketiga, tawajjuhus su'al wal adab hatta liman lam yudfan. Ustaz, kan kalau dikubur setelah 7 langkah wong balik, dia ditanya, cak mano yang matinya dak dikubur? Meledak di pesawat, nyampak di laut, tenggelam, tertimbun oleh gempa bumi, apa lagi? Mati dimutilasi yang badannya tidak tahu kemana. Bagaimana? Apa juga ditanya? Jawabannya tetap ditanya. Ya, tetap ditanya. Qala al-Qadi al-Baqilani, Imam al-Qadi al-Baqilani, inna man lam yudfan mimman baqiya ala wajhil ardi yaqa'u lahum as-su'al wal jawab. Siapa yang matinya tidak dikubur dari orang-orang yang hidup di muka bumi ini, tetap pertanyaan dan adab berlaku. Adab kubur tetap berlaku. Kalau dalam kubur bisa berlaku tak ketengoan. Pacaklah Allah lah diatur khusus model adabnya, kedap suara, kedap peningoan, kedap pelihatan. Semuanya dikedap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yahjubullahu absaral mukallafina an ru'yati dzalika. Hanya saja Allah nutupi pandangan kita untuk nengok bagaimana dia diazab oleh Allah. Jadi dia tidak usah bertanya-tanya lagi. Ulama ni dia mati yang meledak tu, ya, tidak ditanya dia kata siapa, ya, apa nak nyobonya. Maknanya dia mati yang tenggelam tu tidak ditanya oleh malaikat kata siapa, tetap ditanya, ya, tetap ditanya. Wa qala ba'duhum ruddal hayatu ilal maslub wa nahnu la nash'uru bihi. Sebagian ulama mengatakan kehidupannya dibalikkan ilal maslub, cuma kita tidak merasakannya. Wa kadzalika man tafarraqat ajza'u. Begitu juga dengan orang yang matinya badannya terpisah-pisah, itu tetap ditanya, dan kalau dia memang berhak menerima azab, tetap dapat azab. Nah, poin yang terakhir. Apakah orang kafir masih ditanya di dalam kubur? Ini ada perbedaan pendapat ulama. Ya, apakah pertanyaan kubur ini khusus umat Islam saja, atau pertanyaan itu juga berlaku bagi orang kafir? Qala Ibnu Abdul Bar, la yakunu su'al illa li mu'min aw munafiq kana mansuban ila dinil Islam bi dhahiri syahadah bi khilafil kafir fala yus'al. Tidak akan berlaku pertanyaan kubur kecuali bagi yang beriman atau yang munafik, ya, sebagaimana ini dihubungkan dengan agama kita sebagaimana zahirus syahadah. Kalau orang kafir tidak ditanya menurut Imam Ibnu Abdul Bar. Orang kafir tidak perlu ditanya lagi, langsung dipenyuk, ya. Kalau orang muslim masih ditanya. Dari 5 pertanyaan mungkin ada 3 yang dia bisa jawab, ada 4 masih, itu bentuk kasih sayang Allah. Pertanyaan kubur itu bentuk kasih sayang Allah, masih ditanya-tanya, ya. Kalau kafir tanya lagi, hajar ya. Tapi Imam Qurtubi berbeda pendapat dengan Imam Ibnul Qayyim. Ahadisus su'al fiha at-tasrih bi annal kafir wan munafiq yus'alan. Kalau bagi orang, kata Imam Qurtubi dan Imam Ibnu Qayyim, kafir dan munafik juga ditanya, ya. Cuma pertanyaan itu cuma untuk nguyo ibai. Contoh, lah ketahuan maling wong ini, maling kau, ya. Nah, itu kata-kata maling kau ya, itu bukan pertanyaan, ngegei namanya, ngaling kau, idan namudi bulo. Nah, itulah kira-kira. Nah, kau tidak beriman dengan Allah, kau beriman sama Allah, beriman. Nah, awak tidak beriman, aku beriman. Nah, kira-kira mah itulah, ya. Yang tahu-tahu biasanya galak mukul wong. Ya, jadi tetap ditanya. Tapi kalau menurut Imam As-Suyuti, qalu ma qalahu mamnu fa innahu lam yujma' bainahuma fi syai'in minal ahadits.
Secara hadis dua pendapat tadi tidak ada riwayatnya, itu hanyalah ijtihad bainal ulama. Tapi yang jelas ya, amal munafik awil murtab falam yadhkur kafir. Tapi kalau bagi Imam Qurtubi menurut pendapat yang pertama yaitu siapa? Imam Ibnu Abdul Bar, yang ditanya hanyalah orang mukmin sama orang munafik. Baiklah, kajian kita sampai di sini dulu ibu-ibu. Ini ilmu seperti ini harus kita ketahui ya, sebagai pengetahuan. Dan kalau sudah tahu begini, mudah-mudahan kita yang hadir di sini punya kesiapan, dan dengan ilmu kesiapannya itu sesuai dengan petunjuk Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah masih banyak pertanyaan yang mungkin akan dijawab lagi dari yang saya sebutkan tadi. Di antaranya tadi banyak orang bertanya-tanya, cak mano kalau seandainya wong mati yang tidak dikubur, matinya meledak, badannya terpisah, apa tetap dapat azab? Ternyata jawabannya dalam Islam tetap berlaku. Hanya saja peristiwanya kedap suara, kedap penglihatan Allah yang mengaturnya.